Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin, amin, ya robbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, mungkin kita semua sering mendengar ungkapan rezeki di tangan Allah. Maksudnya adalah Allah telah mengatur rezeki semua makhluk ciptaannya, yang meliputi manusia dan hewan. Namun tak dapat dipungkiri bahwa kita masih kerap khawatir saat memikirkan satu perkara ini, yaitu rezeki. Terlebih saat kita merasakan hidup semakin hari semakin sulit, kebutuhan meningkat, namun penghasilan justru malah makin sedikit, ditambah beban hutang yang menghimpit. Sebelum kita makin memikirkan tentang hal itu, ada baiknya kita memahami dulu hakikat rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu kita akan lebih kuat dan tangguh jalan hidup yang tak akan pernah terlepas dari berbagai cobaan. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, berikut ada 5 orang yang telah dijamin rezekinya berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah orang yang bersyukur. Janganlah kita menyangka bahwa bersyukur itu hanya sekedar pujian dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah bahwa bersyukur itu pun menuai pahala, bahkan juga membuka pintu rezeki di dunia. Dalam Quran surat Al-Imran ayat 145, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan sungguh orang-orang yang bersyukur akan kami beri ganjaran." Imam At-Tabrani menafsirkan ayat ini dengan membawakan riwayat dari Ibnu Ishaq. Maksudnya adalah karena bersyukur Allah memberikan kebaikan yang Allah janjikan di akhirat, dan Allah juga melimpahkan rezeki baginya di dunia. Kedua, orang yang gemar bersedekah. Sedekah merupakan amal soleh yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana orang yang bersedekah akan dibalas dengan balasan yang tak ternilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadangkala balasan itu sama dengan atau melebihi sedekah yang kita berikan kepada orang lain. Dalam Quran surat Al-Hadid ayat 18, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan ganjarannya kepada mereka, dan bagi mereka pahala yang banyak." Lalu yang ketiga, orang yang gemar bersolawat. Ka'ab bin Malik berkata, "Saya berkata, wahai Rasulullah, sungguh saya telah memperbanyak solawat kepadamu. Lalu seberapa banyak saya jadikan solawat saya kepadamu?" Di dalam doa saya, Rasulullah SAW menjawab, "Terserah kamu." Ia berkata, "Seperempat." Beliau menjawab, "Silahkan saja, dan jika kamu tambah, maka akan lebih baik." Saya berkata, "Bagaimana kalau setengahnya?" Beliau menjawab, "Silahkan saja, dan jika kamu tambah maka akan lebih baik bagimu." Saya berkata, "Bagaimana kalau 2/3? Beliau menjawab, "Silakan saja, dan jika kamu tambah maka akan lebih baik." Kemudian saya berkata, "Akan saya tunjukkan sholawatku kepadamu pada semua waktu." Beliau menjawab, "Kalau begitu maka akan dicukupkan semua keinginanmu dan dosamu akan diampuni." Yang keempat, orang yang gemar beristighfar. Dari Ali bin Abi Thalib berpesan, jika rezeki dari Allah terlambat,
maka beristighfarlah kepada Allah dan mohon semoga Allah melapangkan rezekinya bagi Anda. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah mengubah setiap keadaannya menjadi kegembiraan. Allah Azza wa Jalla memberikan solusi dari setiap penyempitan atau kesulitannya. Dan Allah anugerahkan rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim. Kemudian yang kelima, sholat tahajud dan sholat duha. Sholat tahajud merupakan sholat yang sangat dianjurkan karena dikerjakan di waktu malam hari. Rasulullah SAW kerap melakukan sholat malam ini yang menyimpan banyak anugerah. Di dalam surat Al-Isra ayat 79 menyebutkan bahwa orang yang melaksanakan sholat tahajud akan diangkat di tempat yang terpuji. Kemudian sholat duha selalu diidentikan dengan pembuka rezeki. Pengerjaan sholat ini memang di saat orang-orang sibuk bekerja agar rezeki dimudahkan Allah SWT. Sudah sepantasnya kita istiqomah untuk melaksanakan sholat duha. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah 5 orang yang Allah janjikan rezeki yang berlimpah. Semoga kita semua termasuk di dalamnya. Rezeki sudah diatur oleh Allah SWT. Jangan takut tertukar karena sudah ditakar. Ingin rezeki berlimpah, maka dekatilah Allah SWT. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.